she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Bojan Hodak kecewa Persib kalah dramatis lawan Zhejiang FC, karena kesalahan individu. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak kecewa. Pasalnya, Maung Bandung kalah secara dramatis dari klub China, Zhejiang FC di AFC Champions League, ACL, 2024/2025. Bertandang ke Huanglong Sports Center Stadium, Persib takluk 0-1 dari Zhejiang FC pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, malam WIB dalam matchday kedua grup FACL 2. Berhasil menahan Zhejiang FC di babak pertama, Persib harus kebobolan pada paruh kedua. Pemain sayap berkebangsaan Pantai Gading, Jin Efrat Kowasi menggetarkan gawang Maung Bandung pada menit ke-71. Berawal dari umpan silang pemain Zhejiang FC yang salah diantisipasi oleh bek Persib, Victor Igbonevo, bola mengarah ke Jin Efrat Kowasi yang tinggal mencocor bola ke gawang Maung Bandung. Kesalahan Igbonevo itu cukup dijelaskan. Pasalnya, bek naturalisasi kelahiran Nigeria ini baru masuk semenit sebelumnya untuk menggantikan Kakang Rudianto. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus. Karena kesalahan individu, kami kebobolan gol, ujar Hodak kepada wartawan dalam sesi konferensi pers. Pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini, imbu juru taktik berkebangsaan Kroasia itu. Hasil ini membuat Persib semakin terdampar di dasar klasemen sementara grup FACL 2. Ciro Alves dan kawan-kawan masih belum bisa meraih poin dari 2 pertandingan. Skuad Persib tundukkan kepala usai 2 kali kalah di ACL 2. Bobotoh di Cina semangati, Ciro bereaksi. Persib Bandung belum kunjung mendapatkan poin di klasemen grup AFC Champions League 2024. Persib Bandung kalah saat laga tandang melawan Zhejiang FC di Huanglong Sports Center, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Tim asuhan Bojan Hodak itu kalah 0-1 pada laga keduanya di kompetisi Asia ini. Kekalahan Persib Bandung ini pun bukan hasil yang ditargetkan oleh Pangeran Biru. Meski bertanding jauh dari Bandung, Persib ternyata tidak berjuang sendirian. Dukungan langsung diberikan Bobotoh, baik yang sebelumnya sudah menetap di Cina maupun yang sengaja datang dari Indonesia. Bobotoh asal Bandung ini mengatakan, ia mendukung Persib di stadion bersama kurang lebih 30 bobotoh lainnya. Dikatakannya, mereka sudah membeli tiket secara online sejak jauh-jauh hari. Sejauh ini yang saya ketahui ada 30-an, sebagian besar yang kerja dan sekolah di Cina. Tapi, ada beberapa juga yang sengaja datang dari Indonesia, kata Bobotoh di Hangzhou, Kamis, dikutip dari laman persib.co.id. Suasana setelah pertandingan berakhir pun kini menjadi sorotan. Momen itu diunggah oleh akun Instagram @persib, Kamis malam. Para pemain terlihat menghampiri puluhan bobotoh yang ada di tribun penonton. Mereka menyapa bobotoh dari lapangan. Dalam video yang diunggah terlihat, sejumlah pemain terlihat menunduk saat menghampiri bobotoh. Mereka adalah Nick Kuiper, Deddy Kusnandar, hingga Ciro Alves. Bek jangkung Maung Bandung, Nick Kuiper itu bahkan terlihat tolak pinggang sembari menunduk. Namun semangat Kuiper kembali terlihat saat bobotoh bernyanyi bersama. Ciro Alves mengangkat tangannya dan meletakkannya di dada, sambil tersenyum dan menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih kepada bobotoh yang hadir di Cina. Meski terpancar kekecewaan dari raut wajahnya usai kekalahan, ia tetap menunjukkan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa yang tak henti-henti diberikan. Begitupun dengan Pangeran Biru lainnya, mereka terlihat menyambut hangat dukungan bobotoh yang ada di tribun tersebut.
Bojan Hodak dan staf pelatih lainnya pun terlihat ikut menyambut dukungan Bobotoh. Sementara itu, Bobotoh juga tampak menyambut tim kebanggaannya itu. Mereka tidak berhenti terus memanggil anak asuh Bojan Hodak tersebut. Terima kasih kepada Bobotoh yang sudah mendukung perjuangan Persib di negeri China. Meskipun kemenangan belum bisa didapatkan pada malam ini, perjalanan Persib di Achtu masih panjang. Perbaiki kekurangan untuk menjadi lebih kuat di pertandingan berikutnya, tulis akun Instagram @persib, dikutip tribunjabar.id, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mencoba tetap tegar dengan hasil yang tidak diharapkan tersebut. Dia mengatakan, target Persib sebenarnya bisa mendapatkan poin di kandang lawan. Kami seharusnya bangga dengan performa kami hari ini karena kami punya keinginan untuk menang. Tapi kami juga tidak cukup senang dengan hasilnya, kata Klok dalam post-match press conference, dikutip dari laman persib.co.id. Pemain bernomor punggung 23 ini menilai, dari sisi permainan, Persib lebih unggul dari tuan rumah. Kami tidak beruntung dan kalah. Kami harus mulai melihat ke laga berikutnya untuk bisa meraih kemenangan pertama. Kami berikutnya bermain di kandang dan melihat ke depan untuk laga tersebut, pungkasnya. Persib Bandung juru kunci di Asia, ada yang salah dengan cara PSSI kelola sepak bola Indonesia. Persib Bandung menjalani perjalanan sulit di Asia karena tak mendapat bantuan pengubahan jadwal dari PSSI. Kompetisi Asia adalah tempat untuk mengukur kualitas sepak bola Indonesia, dan Persib Bandung berada di posisi terburuk. Pangeran Biru merupakan juara Liga 1 2023/2024 yang mewakili Indonesia di AFC Champions League 2. Berlaga di kompetisi kasta kedua Asia, setara UEFA Europa League, Beckham putra DKK nyatanya belum bisa bersaing. Dalam 2 pertandingan, Persib selalu kalah dengan skor 0-1 dan kini menghuni dasar klasemen. Pada laga pertama, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, Port FC bisa mencuri kemenangan di Stadion Sijalak Harupat. Satu-satunya gol dicetak Willian pada menit akhir saat pemain mencapai titik terendah kelelahan. Pada laga kedua, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, malam tadi, giliran Zhejiang FC membungkam Victor Ikhbonevo DKK. Persib harus kebobolan gara-gara blunder bek naturalisasi berusia 39 tahun itu. Kegagalan Persib di Asia sedikit banyak dipengaruhi tiadanya dukungan dari PSSI dalam hal pengaturan jadwal. Saat melawan Port FC, klub Thailand itu mendapat pemajuan jadwal Thai League hingga punya waktu bersiap lebih banyak. Sebaliknya, Persib sudah 2 kali bertanding di Liga 1, dengan jarak hanya 4 hari. Tadi malam di kandang China, Persib sudah melahap 4 pertandingan Liga 1, sejak jeda internasional, karena kebijakan PSSI menyusutkan jadwal kompetisi demi timnas Indonesia. Jarak pertandingan antara laga terakhir Liga 1 dan laga kontra Zhejiang yang 5 hari memberi dampak positif berupa permainan yang lebih baik. Andai PSSI bisa memberi jeda selama itu pada sebelum laga kontra Port, tim asuhan Bojan Hodak bisa jadi sudah meraih poin pertama. Pelatih asal Kroasia itu sejak jauh hari menyindir PSSI soal ketiadaan dukungan jadwal ini. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Fantastis, ujar Hodak. Tapi kami butuh orang yang membantu kami, karena PSSI dan PT LIB tidak membantu. Jadi mungkin di AFC saya akan menurunkan tim pelapis. Dan jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan. Persib masih memiliki 4 pertandingan sisa di fase grup Liga Champions Asia 2. Masih ada banyak waktu untuk memperbaiki posisi dan mempercantik reputasi Indonesia di kompetisi AFC. Zhejiang FC vs Persib, reaksi Hodak terkait blunder Ikhbonevo.
Persib Bandung kembali menelan kekalahan untuk kedua kalinya di grup FAFC Champions League 2 tahun 2024 sampai tahun 2025. Kali ini Persib harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Zhejiang FC di Huanglong Sports Center, Hangzhou, China pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Skor Zhejiang FC vs Persib adalah 1-0 bagi kemenangan tuan rumah lewat gol semata wayang Jin Kowasi pada menit ke-71. Apa yang Persib peragakan sepanjang pertandingan benar di luar prediksi dengan pelatih Bojan Hodak memainkan skema baru 3 bek pada laga kali ini. Nick Kuiper, Kakang Rudianto, dan Matteo Kocijan berdiri sejajar di lini belakang untuk menghadapi tim yang finish di peringkat ketiga Liga Super China musim lalu tersebut. Zhejiang asuhan Jordi Vinyals sempat tak bisa berbuat banyak untuk mengancam gawang Kevin Ray Mendoza. Hodak bisa menghitung hanya satu peluang terbuka yang bisa didapat lawan. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, kecuali satu peluang yang didapat mereka di babak pertama, kata Hodak usai pertandingan. Saya rasa tidak ada kesempatan berbahaya yang bisa mereka dapatkan selama itu, ungkapnya. Maung Bandung juga dapat menebar ancaman sendiri yang banyak datang dari aksi-aksi Ciro Alvis dan Dimas Derajat yang bisa membuat pertahanan lawan kocar-kacir. Menurut Hodak, semestinya timnya bisa mencuri satu gol di babak pertama dan melalui menit-menit selanjutnya dengan lebih mudah. Kami juga memiliki beberapa kesempatan yang seharusnya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Sayang, kami tidak bisa mencetak gol, tuturnya. Petaka datang untuk Persib ketika Hodak memutuskan untuk memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus, yakni Victor Igbonevo, Beckham Putra, dan Mailson 5 pada menit ke-70. Selang 1 menit setelah masuk, Igbonevo membuat kesalahan ketika tak sempurna melakukan tandukan bola di dalam kotak penalti. Bola tandukan lemahnya jatuh di kaki Kowasi yang berhasil mengoyak gawang Kevin Mendoza meski sempat tertahan sedikit oleh badan sang kiper. Petaka datang untuk Persib ketika Hodak memutuskan untuk memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus, yakni Victor Igbonevo, Beckham Putra, dan Mailson 5 pada menit ke-70. Selang 1 menit setelah masuk, Igbonevo membuat kesalahan ketika tak sempurna melakukan tandukan bola di dalam kotak penalti. Bola tandukan lemahnya jatuh di kaki Kowasi yang berhasil mengoyak gawang Kevin Mendoza meski sempat tertahan sedikit oleh badan sang kiper. Karena kesalahan individual, karena kebobolan gol dan pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini, sesal pelatih asal Kroasia itu. Kendati demikian ia melihat sebuah kemajuan, jika timnya bisa bermain bagus melawan tim unggulan di grup F ini. Bahkan ia menilai performa Deddy Kusnandar DKK lebih bagus daripada penampilan mereka saat dikalahkan Port FC, Thailand, di matchday pertama. Secara keseluruhan performa kami bagus dan kami bermain jauh lebih baik dari laga pertama melawan Port, sebutnya. Persib menolak menyerah. Masih ada 4 pertandingan sisa untuk dilibas dengan kemenangan, menjaga asa tetap lolos ke fase selanjutnya. Tetap kami juga masih terus menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya, tukasnya. Bobotoh semakin geram, minta 1 pilar senior out setelah Persib ditaklukkan Zhejiang. Kekalahan yang dialami Persib Bandung dalam pertandingan fase grup FACL2 melawan wakil China, Zhejiang, menjadi titik balik kesabaran para pendukung setia mereka, Bobotoh. Kekalahan tipis 0-1 di Yellow Dragon Sports Center, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, membuat para Bobotoh geram, terutama terhadap salah satu pilar senior Persib, Victor Igbonevo. Laga itu sejatinya menjadi kesempatan emas bagi Persib untuk mencuri poin di tanah lawan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Persib harus pulang dengan tangan hampa, dan satu kesalahan fatal dari Victor Igbonevo pun menjadi sorotan. Gol tunggal Zhejiang berawal dari blunder Igbonevo yang gagal menghalau bola dengan sempurna, memberikan kesempatan emas bagi winger lawan, Jin Efrat Kowasi, untuk mencetak gol di menit ke-71.
Insiden tersebut membuat Iqbal Nevo menjadi kambing hitam di mata para bobotoh di media sosial, terutama di kolom komentar akun resmi Instagram Persib Bandung. Desakan agar Victor Iqbal Nevo segera hengkang atau pensiun mulai menggema. Victor pensiun, tulis akun bobotoh. Desakan ini sejatinya bukan kali pertama dilontarkan bobotoh kepada pemain naturalisasi tersebut. Sebelumnya, saat Persib bermain imbang 2-2 melawan Madura United di Liga 1 2024/2025, performa Iqbal Nevo juga disorot. Banyak yang menilai kontribusinya di lapangan mulai menurun, dan dia tak lagi mampu tampil maksimal di level kompetisi tinggi seperti Liga 1. Persib sebenarnya tampil cukup baik saat melawan Madura United, bahkan sempat unggul 2-1. Namun, kesalahan yang melibatkan Iqbal Nevo lagi-lagi membuat tim kehilangan kesempatan meraih 3 poin penuh. Hal ini semakin mempertegas pandangan bobotoh bahwa waktunya Victor Iqbal Nevo untuk gantung sepatu atau hengkang dari skuad Maung Bandung sudah dekat. Kini, Persib harus segera melakukan evaluasi, baik dari segi permainan maupun susunan pemain, sebelum kembali turun ke lapangan untuk laga berikutnya. Komdis PSSI hukum Persib tanpa penonton di 2 pertandingan. Persib Bandung mendapat hukuman menggelar pertandingan kandang tanpa penonton di 2 pertandingan Liga 1 2024/2025 menyusul kerusuhan yang terjadi usai laga melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, tanggal 23 September lalu. Keputusan Komisi Disiplin itu diungkap PSSI melalui situs resmi Federasi. Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, PSSI menyebut Persib mendapat hukuman menggelar pertandingan kandang tanpa penonton dengan 2 hukuman terpisah. Hukuman, sanksi dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah sampai separuh musim kompetisi BRI Liga 1 tahun 2024/2025. Dengan rincian yaitu penutupan seluruh stadion sebanyak 2 pertandingan secara berturut-turut berlaku pada pertandingan terdekat, tulis Komdis PSSI. Setelah 2 laga kandang tanpa penonton sepenuhnya, Persib juga mendapat hukuman tanpa penonton di sebagian tribune selama 3 pertandingan kandang. Selain itu, Persib Bandung juga mendapatkan hukuman denda. Dilanjutkan penutupan sebagian stadion yaitu Tribun Utara dan Tribun Selatan sebanyak 3 pertandingan secara berturut-turut, denda Rp 295 juta, tulis pihak Komdis PSSI. Kerusuhan penonton terjadi usai Persib mengalahkan Persija Jakarta. Usai laga, sebagian pendukung Persib turun ke lapangan dan menyerang sebagian steward. Sejumlah oknum bobotoh atau supporter Persib turun dari tribune selatan dan utara turun ke lapangan, lalu mengejar steward yang mengenakan rompi hijau. Kerusuhan itu merupakan respons dari insiden dugaan intimidasi dan pemukulan yang dilakukan ofisial dan pemain Persib terhadap seorang bobotoh usai laga melawan Port FC. Mark Klok ungkap kekecewaan atas hasil yang diterima Persib Bandung, "Kami tidak beruntung." Tim tuan rumah Zhejiang melakukan pressing ketat di awal laga saat menghadapi Persib Bandung pada Champions League 2, ACL 2, di Stadion Huanglong Sport Center, Hangzhou, China, Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Walau demikian tim Maung Bandung bisa lepas dari tekanan tersebut. Dalam babak pertama terjadi jual beli serangan antar kedua tim. Sayangnya, dari beberapa peluang yang terjadi tak ada yang berbuah gol. Di babak kedua, Persib Bandung langsung tampil menekan, bermain lebih terbuka untuk menyerang, beberapa peluang tercipta, tapi tak ada yang berbuah gol. Sayang pada sekitar menit 70, Persib kecolongan gol melalui penyerang Zhejiang, Kouassi. Saat itu Victor Iqbal Nevo yang berniat membuang bola, tapi bola jatuh tepat di kaki Kouassi, yang langsung mengeksekusinya menjadi gol. Alhasil Persib tertinggal 1 gol. Meski kerap melakukan serangan untuk menyamakan kedudukan, tapi tak ada yang berbuah gol. Akhirnya Persib haru menerima kekalahan atas tim tuan rumah 0-1. Kapten tim Persib Bandung, Mark Klok, mengungkapkan,
seharusnya bangga dengan performa timnya hari ini karena punya keinginan untuk menang. Tapi kami juga tidak cukup senang dengan hasilnya, pertandingan ini, ujar Klok, setelah pertandingan. Klok mengungkapkan, pihaknya melihat laga menghadapi Zhejiang secara positif, dan timnya mengendalikan permainan. Kami tidak beruntung kalah, kami harus mulai melihat ke laga berikutnya untuk bisa meraih kemenangan pertama. Pada ACL 2, berikutnya kami bermain di kandang dan melihat ke depan untuk laga tersebut, ucapnya. Selanjutnya di ACL 2, Persib Bandung akan menjamu Lion City Sailor tim asal Singapura, pada tanggal 24 Oktober tahun 2204. Persib optimistis lolos fase grup ACL 2 meski kalah di 2 laga. Persib Bandung kembali menelan kekalahan dalam laga ACL 2, melawan ke kandang klub Tiongkok, Zhejiang. Maung Bandung kebobolan di babak kedua yang membuat tim ini kalah 0-1 dari tuan rumah. Pelatih Persib Bojan Hodak tak menepis bahwa dia dan para pemain kecewa dengan hasil ini. 1 gol tunggal dari pemain Zhejiang membuat Persib gagal mengamankan 1 poin dari laga kedua. Pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini, kata Hodak usai pertandingan, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, malam. Menurukan sejumlah pemain pelapis, Persib bermain bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Bojan melihat dengan komposisi yang ada Persib sebenarnya mampu tampil bagus. Terlihat pada babak pertama tim lawan tidak bisa mencetak gol ke gawang yang dijaga Kevin Mendoza. Kami juga memiliki beberapa kesempatan yang seharusnya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Sayang kami tidak bisa mencetak gol, ujarnya. Meski demikian, secara keseluruhan performa Persib terlihat bagus dibandingkan melawan Port FC. Maung Bandung pun optimistis masih bisa menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Sementara itu, gelandang serang Persib Bandung Mark Klok menyebut bahwa para pemain sangat ingin menang pada laga ini, tapi tidak senang dengan hasil akhir yang didapat. Menurutnya, Persib mampu menjaga ritme pertandingan seperti yang diinginkan. Namun, ada hal tidak terduga dan membuat Maung Bandung akhirnya harus kebobolan. Kami tidak beruntung untuk kalah. Kami harus mulai melihat ke laga berikutnya untuk bisa meraih kemenangan pertama. Kami berikutnya bermain di kandang dan melihat ke depan untuk laga tersebut, kata dia. Dengan hasil 2 kekalahan dalam ACL 2, Persib Bandung sekarang harus mendekam di dasar klasemen. Pangeran Biru gagal mendapat poin dan gol sama sekali. Pemimpin klasemen masih dihuni oleh Lion City Sailors, tim dari Singapura. Posisi kedua ditempati Port FC yang berhasil mengalahkan Persib pekan lalu. Kemudian di posisi 3 ada Zhejiang yang mampu mendapat 3 poin dari 2 kali tanding. Persebaya mulai berlatih dan fokus lawan Persib dan PSM. Persebaya Surabaya memulai kembali latihan di jeda kompetisi Liga 1 2024/2025. Tim menyambut latihan perdana ini dengan semangat usai menjalani libur beberapa hari usai menjalani laga pekan ke-7. Latihan perdana di lapangan Tor Surabaya, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, sore ini, setelah menjalani libur pemain melakukan rutinitas cek kondisi terlebih dahulu. Meski beberapa pemain baru akan berlatih dalam beberapa hari mendatang. Sudah kembali berlatih sekarang. Kami selalu memberi mereka program timbang badan, cek massa lemak, dan semua yang dibutuhkan. Tidak ada isu dengan pemain, ujar pelatih Persebaya, Paul Munster. Sangat menyenangkan kembali berlatih dan kami harus terus bekerja keras, imbuhnya. Dia pun sudah menyampaikan rencana latihan yang akan berlangsung selama 1-2 minggu ke depan. Fokusnya bukan hanya untuk mengembalikan kebugaran pemain saja, tetapi menjadi momen penting bagi Persebaya untuk kembali menemukan ritme permainan. Terkait program latihan baru, dia memastikan intensitas latihan akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Program baru akan lebih sulit sekarang. Kami harus bekerja keras 100% untuk hal ini, katanya. Dengan persiapan yang matang dan intensitas latihan yang ditingkatkan,
Munster berharap Persebaya bisa tampil maksimal pada laga-laga mendatang dan menjaga performa baik yang telah ditunjukkan selama 7 pekan yang sudah dijalani musim ini. Pada Oktober ini, tim akan menghadapi dua klub besar Liga 1 2024/2025, tandang melawan Persib Bandung, Jumat, 18/10, dan menjamu PSM Makassar Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, yang akan datang. Kami harus terus bekerja keras dan mempersiapkan laga lawan Persib Bandung, pungkasnya.